Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu lagi dengan pembelajaran Olimpiade, latihan-latihan soal Olimpiade, khususnya untuk sekarang-sekarang ini adalah soal yang mirip KSK tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk hari ini kita akan belajar mengenai geometri terlebih dahulu. Oke, kita lanjut saja. Oke, untuk soal pertama, diberikan sebuah balok berukuran 3 x 3 x 4 yang seluruh permukaannya dicat hijau. Balok tersebut dipotong menjadi 36 kubus satuan. Diketahui Budi mengambil kubus satuan yang salah satu sisinya dicat hijau. Peluang kubus satuan yang diambil Budi memiliki tepat 3 sisi dicat hijau adalah, nah dari soal ini kita harus ingat rumus peluang, bahwa rumus peluang itu adalah NA per NS, yaitu banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, di sini kan semua kubusnya 36. Ini bukan berarti ruang sampelnya, karena di sini ada syaratnya, yaitu yang dicat. Makanya, untuk ruang sampelnya adalah kita harus menghitung kubus yang dicat sedikitnya satu dinding ya, seperti ini. Ini Ibu udah menggambarkan. Di sini ada kubus yang dicatnya, yang kena catnya 3 sisi seperti ini. Jumlahnya ada 8. Lihat aja. Nah, ini contohnya adalah kubus yang ini nih. Sorry. Nah, ini adalah kubus yang 3 sisinya dicat. Nah, berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, di ujung sana 7, 8. Ini ada 8 kubusnya. Terus yang sisinya dicat ada 2, yang kena cat ada 2, contohnya ini. Nah, hitung aja semuanya ada 16. Ya, berarti ini hitung aja sendiri ya, ada 16 semua. Terus satu lagi ini yang dicatnya 1, yang kenanya contoh ini. Nah, contohnya ini. Ternyata semuanya jika kita hitung ada 10 kubusnya. Terus satu lagi yaitu kubus yang sama sekali tidak kena cat. Berarti kan yang di dalam sini nih. Bayangkan aja di dalam sebuah balok ada 2 kubus. Berarti yang tengah-tengah nih di bawah ini. Nah, jumlahnya hanya ada 2. Berarti keseluruhan kubus yang dicat itu, kubus yang kena cat itu hanya ada 34, yaitu 36 dikurangi 2 untuk menghitungnya, atau kita hitung satu-satu dari sini, 8 tambah 16 tambah 10, yaitu 34. Sehingga NA per NS-nya adalah 8 per 34. Kita perkecil dibagi 2 atas bawah menjadi 4 per 17. Nah, ini adalah peluang Budi mengambil kubus yang tepat 3 sisi dicat hijau. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, diberikan trapesium ABCD, di mana AB sejajar CD. Nah, ini sebelumnya soalnya tidak ada gambarnya ya, maka kita harus bisa menggambar sendiri. AB sejajar CD, berarti AB sejajar CD. Di sini AB kurang dari CD, ya berarti AB-nya adalah sisi yang lebih pendek. Dan BC itu tegak lurus CD. Oh, berarti trapesium ini adalah trapesium siku-siku. Jika AD-nya sama dengan 5, nah ini sisi miringnya. Untuk penulisannya dari atas terlebih dahulu ya, A, B, C, D. AD-nya adalah 5, BD-nya adalah 3 akar 5, dan CD-nya adalah 6. Maka luas trapesium tersebut adalah, nah ingat, luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, berarti setengah dikali jumlah sisi sejajar itu yang ini. Panjang AB ditambah panjang CD dibagi 2 dikali tinggi. Sementara di gambar ini, si tingginya belum diketahui. Maka kita harus mencari tingginya menggunakan rumus Pitagoras, yaitu BC sama dengan akar dari sisi miring yang ini, yaitu 3 akar 5 dikuadratkan dikurangi sisi tegak yang bawah, yaitu 6 kuadrat. Sehingga hasilnya 4 akar dari 45 dikurangi 36, yaitu akar 9 sama dengan 3. Maka BC di sini adalah 3. Nah, tulis. Nah, setelah ini kita kan harus
mencari panjang AB-nya terlebih dahulu karena di sini belum diketahui. Nah, untuk mencarinya maka kita harus mencari panjang dari D ke garis ini. Nah, kita buat garis dulu untuk mempermudah. Sebut saja misalkan DF. Misalkan ini F ya, titik yang ininya. Nah, maka DF di sini adalah akar dari 5 kuadrat, sama menggunakan Pitagoras juga. Akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ingat, triple Pitagoras. 5, 3 berarti sisi tegaknya yang ini yang paling bawah adalah 4. Jadi, sehingga DF-nya adalah 4. Kalau DF-nya 4, ya berarti dari F ke C ini adalah ini 4 kan DF-nya. Berarti dari F ke C panjangnya adalah 2. Kalau F ke C adalah 2, maka A ke B juga 2. Seperti ini. Jadi, nah setelah diketahui semuanya, kita masukkan ke rumus trapesium. Yaitu setengah dikali 2 ditambah 6 kali 3, karena tingginya kan 3. 2 tambah 6 adalah 8, 8 bagi 2 adalah 4, dan 4 kali 3 adalah 12. Sehingga isinya adalah 12 satuan luas. Ini soal mudah dan ada di bagian pertama, poinnya itu adalah 1. Oke, Selanjutnya, soal nomor 3, diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 8, AC sama dengan 9, dan luas segitiga ABC sama dengan 24. Titik P pada AB dan Q pada AC sehingga AP sama dengan AQ. Jika garis PQ membagi segitiga ABC menjadi dua daerah dengan luas yang sama, maka luas daerah PQB adalah, nah ini juga sama, soal ini tidak mempunyai gambar, jadi kita harus pintar menggambar. Ya, diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 8. Nah, ini adalah pastinya segitiga sembarang. Ya, karena AB-nya 8 sedangkan AC-nya 9. Ini sudah beda, BC juga sama. Nah, luas segitiga ABC ini adalah 24. Titik P pada AB, nah kita gambarkan titik P di sini, dan Q pada AC, sehingga AP, nah jadi panjang AP itu sama dengan panjang AQ. Jika garis PQ-nya membagi segitiga ABC, ya berarti kita tarik garisnya dari titik P ke titik Q menjadi dua daerah dengan luas yang sama. Nah, berarti karena luas segitiga ABC-nya adalah 24, sementara ini membagi 2, ya berarti APQ-nya 12, PQBC-nya 12. Nah, setelah kita menggambar, karena ini adalah segitiga sembarang, maka kita akan mencari luasnya menggunakan aturan sinus. Dan ingat, rumus dari luas segitiga menggunakan sinus adalah setengah dikali AB dikali sin theta. Ini rumusnya. Dan ini gambarnya, tetanya itu tengah-tengah ya, seperti ini. A-nya di sini dan B-nya di sini. Oke, kita akan mulai mencari nilai dari sin theta terlebih dahulu menggunakan segitiga ABC. Kita simak yang sebelah sini. Luas segitiga APQ kan sama dengan luas segitiga PQBC, maka panjang besar luasnya adalah 12, seperti yang tadi Ibu sebutkan. Nah, terus luas segitiga ABC adalah 24, 24 sama dengan setengah dikali AB, dikali AC, dikali sin theta. 24-nya turunkan, setengah dikali, panjang dari AB-nya udah ada kan tadi 8, maka 8 kali 9 dikali sin theta. 24 sama dengan 36 kali sin theta, maka sin theta-nya didapat 4/36 sama dengan diperkecil dibagi 12 hasilnya adalah 2/3. Terus selanjutnya luas segitiga APQ. Nah, kenapa menggunakan luas segitiga APQ ini? Karena kita ingin mencari nilai dari si X yang ini. X itu yang mana? Ya, panjang AP sama dengan panjang AQ, seperti itu ya. 12 sama dengan setengah dikali X kuadrat kali 2/3. Maka 12 sama dengan 1/3 kali X kuadrat. Ini kan bisa dicoret yang angka 2-nya, jadi sisanya 1/3. Maka X kuadrat adalah 36 dan X adalah 6. Karena akar dari 36 adalah 6. Nah, udah didapat nih si AQ-nya adalah 12 dan AP-nya juga 12. Selanjutnya, untuk mencari luas daerah ini, kita akan menggunakan luas segitiga ABQ. Nah, luas segitiga AB itu adalah setengah dikali AB dikali AQ.
kali 2/3. Hasilnya adalah 16. Setelah didapat luas daerah ABQ yang ini, ya maka untuk mencari daerah yang diarsir, yaitu PBQ, ya tinggal dikurangi, yaitu 16 dikurangi 12 yang ini, sehingga hasilnya adalah 4. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Diberikan segitiga ABC dengan AB sama dengan 6, BC sama dengan 7, dan CA sama dengan 8. Lihat segitiga ABC. A-nya tetap di atas ya. AB sama dengan 6, BC sama dengan AB sama dengan 6, BC sama dengan 7, dan CA sama dengan 8. Seperti ini ya gambarnya. Jika E pada BC, mana E? Jika E pada BC, nah ini E pada BC dan F pada AC, berarti yang ini, sehingga AE kita tarik garisnya, dan BF adalah garis bagi yang berpotongan di titik G. Ini simbol garis baginya ya. Jadi ini sama, luas ini sama dengan luas ini sama dengan luas ini. Yang ditanya adalah panjang BE ditambah panjang AG. Ini BE ditambah panjang AG, seperti itu ke sini. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan rumus ini, yaitu AE kuadrat. Nah, untuk mencari tinggi ya, bukan mencari tinggi, mencari garis baginya, yaitu AE kuadrat sama dengan AB dikali AC. Rumusnya ini harus ingat ya. AB kali AC dikurangi BE, nah, kali EC. AB kali AC dikurangi BE kali EC. Ini untuk persamaan pertama, untuk rumus pertama. Untuk rumus kedua, mencari BE, yaitu AB, karena kan di sini BE-nya belum diketahui dan EC-nya. Maka untuk mencarinya menggunakan perbandingan lagi, yaitu AB dibagi BE sama dengan AC dibagi EC, seperti ini. AB-nya sudah ada 6 per BE sama dengan AC-nya adalah 8, dan EC-nya adalah 7 dikurangi BE, sehingga ntar dapat nilai BE, yaitu 42/14 sama dengan 3. Oke, BE-nya sudah ada, lalu kita masukin ke persamaan atau rumus yang tadi, yaitu AE kuadrat. AE kuadrat sama dengan AB kali AC dikurangi BE kali EC. AB-nya 6, AB-nya adalah 6, AC-nya 8, BE-nya 3, dan EC-nya adalah 4. Kenapa langsung dapat 4? Ya karena dari 7 dikurangi 3, yaitu 4. Nah, hasilnya adalah 48 kurangi 12, yaitu 36. Nah, di sini, nah, AE-nya sudah ada adalah 6, karena akar dari 36 adalah 6. Untuk selanjutnya adalah mencari garis AG. Perbandingannya adalah BE dibagi EG. Nah, BE bagi EG sama dengan AB dibagi AG. Ya, ini kesebangunannya seperti ini. Terus jadi BE adalah 3. 3 per EG. EG-nya kan belum diketahui. Karena panjang AE-nya sudah jelas yaitu 6, ya berarti EG-nya adalah 6 dikurangi AG, seperti ini. Terus AB-nya 6 per AG, sehingga ntar didapatlah rumus AG dengan cara mengkali silangkan. Ya, jadi AG-nya adalah 4 dari 36/9. AG-nya udah ada, AE-nya udah ada, lalu kita jumlahkan, yaitu 3 tambah 4 sama dengan 7. Ya, jadi nilainya ini 7. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Pada gambar di bawah ini, sebuah persegi panjang dibagi 2 menjadi 2 buah persegi. Nah, ini udah ada gambarnya seperti ini ya dari soalnya. Yang panjang sisinya adalah 6. Luas total daerah yang diarsir adalah, yang ditanya adalah daerah yang warna abu-abu yang ini. Nah, karena di sini panjang sisinya 6, maka dari soalnya belum diketahui ya, panjangnya baru hanya gambar aja. Ini sama ibu ditulis angka 6, 6, 6, 6, 6. Seperti ini. Kalau misalkan ini 6, panjang dari sini ke sini, ya berarti
dari titik ini ke titik ini panjangnya adalah 3, karena ini membagi 2 kan, ini panjang diagonal nih, berarti ini membagi 2, ini 3 panjangnya, ini juga 3. Maka untuk segitiga yang ini kita bisa tahu luasnya, yaitu luas segitiganya setengah kali 6 kali 3, menghasilkan 9. Jadi ini yang Ibu kasih tanda merah adalah luasnya ya. 9. Kalau ini 9, ini juga pasti 9. Nah, sekarang kita tinggal mencari luas daerah yang diarsir yang 2 ini. Nah, kita cari dengan mencari terlebih dahulu luas segitiga yang warna putih. Ini juga sama ya, 6 dikali 3 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, untuk mencari yang ini, yang putih nih, fokus ke gambar yang putih ini. Ini Ibu gambarkan ulang di bawah, di sini ya, putih ini. Nah, di sini kita tarik garis tengah-tengahnya. Dari sini ke sini adalah 6. Maka untuk panjang dari titik ini ke tengah-tengah ini adalah 4. Dan dari sini ke sini adalah 3. Karena lebih kecil. 2. Karena lebih kecil. Nah, berarti untuk segitiga yang ini, rumusnya adalah setengah dikali 3. 3 itu panjang dari sini ke sini ya. Dikali 3 dikali 2. 2 itu tingginya. Hasilnya adalah 3, sehingga luas segitiga kecil ini adalah 3. Nah, terus kita akan mencari segitiga yang besar ini. Nah, luasnya adalah 6 dikali 4, yaitu 24 dibagi 2, 12. Nah, ini juga 12. Udah, seperti itu. Nah, terus, nah, sebelumnya, kenapa ini panjangnya 4 sama 2? Seperti ini kan karena kita menggunakan rumus kesebangunan, yaitu AG. Nah, ini anggap G ya. AG per AF. Nah, ini AF sama dengan AB per AD. Nah, AD yang atas ini ya. Nah, sehingga menghasilkan 1/2. Seperti itu. Nah, setelah ini kita bandingkan lagi AB per BC yang ini sama dengan AE per ED. Nah, AB-nya kan belum tahu ya. Jadi AB per 3, nah sisi ininya udah ada 3 sisi AC-nya. Sisi BC. Sisi BC-nya 3 sama dengan AD yang ini per 6, yaitu ED. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga ini juga sama ternyata. Perbandingannya adalah setengah. Ya, berarti kalau setengah itu ya berarti ini 4, ini 2. Seperti itu ya. Nah, terus untuk mencari luas dari daerah yang diarsir yang ini, karena sudah diketahui luas segitiga yang putih, ya maka tinggal kita kurangi dengan rumus dari luas persegi, yaitu 6 kali 6, 36, dikurangi jumlah dari 3 tambah 9 tambah 12, yaitu 24. Jadi 36 kurangi 24 adalah 12. Sehingga jumlah daerah yang diarsir ini tanpa kita mencari satu-satu, jadi kita langsung mencari dua-duanya, yang ini hasilnya adalah 12. Dan ini belum nyampe sini belum. Nah, untuk hasil dari luas total keseluruhan, kita tinggal jumlahkan ya, yaitu 18 ditambah dengan 12. 18 itu dari mana? Ya dari sini. Dari 9 tambah 9. Maka nilainya adalah 30. Ya. Jadi luas total daerah semuanya ada 30 seperti ini. Nah, selanjutnya, ini adalah soal yang kemarin belum sempat Ibu jelaskan. Ini aljabar ya, materi aljabar. Jika alfa suatu bilangan asli, sehingga hasil penjumlahan semua bilangan X yang memenuhi persamaan, X ini simbol plur ya, X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A sama dengan 0 adalah 25. Jadi, X1 plus X2-nya atau penjumlahan dari solusinya adalah 25. Maka nilai A-nya adalah, nah ini Ibu belum sempat ketik, jadi Ibu pakai tulisan seperti ini aja. Nah, ini adalah simbol plur. Nah, contoh, kalau misalkan belum paham, contoh, misalkan ada plur 2,7, maka ini dibulatkan ke bawah menjadi 2. Terus ini 3,1 dibulatkan ke bawah jadi 3. Nah,
Terus 2,7, nah ini bilangan bulatnya pasti 2 ditambah 0,7. 3,1 diuraikan menjadi 3 tambah 0,1. Ini contoh aja seperti ini. Nah, maka untuk mencari nilai X ini adalah X ditambah X keluar yang ini ditambah X yang bilangan desimalnya. Kalau berdasarkan ini ya, lihat. Fokus ke contoh ini dan ke rumus ini. Nah, di mana si 0 itu kurang dari X plurnya kurang dari 1. Jadi ini bilangan real ya. Si X plurnya karena ada komanya. Terus bilangan desimal berarti lebih jelasnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah kita akan si X ini diganti dengan X. Jadi X ini adalah kan yang diketahui di soal itu X plur yang ini. Maka X plur yang ini kita sama dengankan dengan X min X. X min X desimal. Ya, seperti ini. Dikuadratkan dikurangi 2AX ditambah A sama dengan 0. Jadi X dikuadratkan jadi X kuadrat min 2 dikali X plus terus ditambah dengan X desimal dikurangi 2AX nya tetap sama dengan 0 ini jadi X kuadrat min 2 tetap aja ya ini tulis ulang ditambah A sama dengan 0 jadi posisinya dipindahkan ini ke sini dah terus setelah ini. Nah, karena di soal itu adalah penjumlahan dari semua bilangan realnya, maka X1 ditambah X2 itu harus 25. Nah, rumus X1 plus X2 itu adalah min B per A. Berarti kan B-nya yang ini, yang ada X-nya. Ya, yang ada X-nya berarti min B per A. Nah, ini min B, ini B-nya. Kalau min ketemu min jadi positif. Ya, jadi pindah ini 2X desimal ditambah A dibagi 1 karena koefisien dari X kuadrat adalah 1 sehingga hasilnya adalah 2 kali X yang desimal ditambah A seperti ini dan hasilnya harus 25 ya berarti X desimal ditambah A itu adalah 25 dibagi 2 yaitu 12,5 dari sini kita akan mencari nilai A-nya yaitu X desimal sama dengan 12,5 dikurangi A. Nah sampai sini kita akan tahu bahwa si X desimal ini pasti di antara 0 sama 1. Jadi penulisannya seperti ini. 0 kurang dari sama dengan 12,5 dikurangi A kurang dari 1. Seperti ini. Kita pindahkan nih. Jadi 0 dikurangi 12,5 adalah min 12,5. 12,5 dikurangi A dikurangi 12,5 adalah min A. Kurang dari 1 dikurangi 12,5 adalah min 11,5. Nah, kita hilangkan minnya semua sehingga tandanya berubah, yaitu 12,5 lebih besar sama dengan A, lebih dari sama dengan 11,5. Maka yang nilai A-nya pasti isinya 12, seperti itu. Oke, gampang ya sampai sini. Oke, untuk soal selanjutnya, diketahui bilangan real A, B memenuhi ketaksamaan, yaitu AX B tambah B mutlak kurang dari sama dengan 1. Untuk setiap X bilangan real dengan 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Nilai maksimal dari 2A plus 3B adalah, Ibu ini menggunakan cara langsung, tidak di misalkan dulu. Jadi ini AX plus B dimutlakan, nilai mutlak ya, kurang dari sama dengan 1. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka B-nya pasti kurang dari sama dengan 1. Maka pertidaksamaannya adalah min 1 kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan 1. Nah, terus untuk nilai mutlak yang satu lagi, kita misalkan dengan 1. Berarti X sama dengan 1, maka A kali 1 adalah A tambah B kurang dari sama dengan 1. Jadi min 1, si A plus B-nya jadi tengah-tengah ya. Min 1 kurang dari sama dengan A plus B kurang dari sama dengan 1. Maka kita kali, untuk yang ini kita kali 2 semuanya. Jadi min 1 dikali 2 adalah min 2. Nah, terus A plus B dikali 2, 2-nya adalah 2A plus 2B, dan yang 1 kali 2 adalah 2. Kita jumlahkan, min 1 ditambah min 2 adalah min 3, B ditambah 2B adalah 3B, dan B ditambah,
yang A tidak ada pasangannya ya, maka 2A tinggal turunkan. Sehingga nilai 2A plus 3B-nya, nah ini kenapa sih? Bisa bingung ya, ini kenapa sih dikali 2 ya? Untuk menyamakan dengan yang ditanyakan ya, jadi kali 2. Kalau misalkan di soalnya 3A, ya berarti kali 3, seperti itu. Jadi 2A plus 3B-nya sama dengan 3, karena yang ditanya adalah nilai maksimal. Kalau ditanya nilai minimal, ya berarti isinya min 3. Oke, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan ini, Ibu sudah mengerjakan ini, cuman belum ada solusinya. Tapi kita coba dulu yang ini ya. Ini nilai mutlak dari X min 1 ditambah mutlak dari min 9 per X min 1 sama dengan X kuadrat min 2X min 8 per X min 1. Karena X min 1-nya terletak di bawah sebagai penyebut, maka ini tidak boleh sama dengan 0. Dan X juga tidak sama dengan 1. Kita coba dengan memfaktorkan yang ini, yaitu X kuadrat min 2X min 8 per X min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Ini kalikan ya. Nah, maka didapatlah pemfaktorannya X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Untuk yang bawah, X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Maka didapatlah 3 solusi. Nah, kita gambarkan ke dalam ini. Jadi min 2, 1, 4. Nah, antara min 2 dan 1 kita kasih 0. Kenapa kita kasih 0? Untuk membuktikan apakah ini nilainya positif atau negatif. Kita masukin ke sini. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8 adalah min 8. 0 kurangi 1 adalah min 1. Maka min 8 dibagi min 1 adalah 8. Positif kan? Maka di antara talang yang ini sampai talang yang satu yang ini adalah positif. Nah, udah ketentuan dari sananya bahwa kalau ini positif pasti ini negatif. Beda talang nih. Ini positif berarti ini negatif. Ini positif seperti ini. Karena yang ditanya adalah lebih dari 0, ya maka kita arsir. Nah, maka didapatlah persamaan atau solusi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 kurang dari X kurang dari 1. Atau X lebih dari 4. Seperti ini. Nah, terus, kita akan mencari yang nilai mutlak yang ini. Yaitu mutlak dari X min 1. Ingat ya, rumus nilai mutlak. X min 1 lebih besar dari 0. Maka X min 1 sama dengan X min 1 yang mutlak. Terus yang kedua, X min 1 kurang dari 0. Ya maka X min 1-nya ada minnya. Yaitu min X min 1. Atau kalau kita keluarkan menjadi min X plus 1. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kasus yang kedua, kita akan mengerjakan semuanya yang ini. Yaitu min X min 1 yang tadi. Kita langsung yang kasus kedua yang X-nya lebih kecil dari 1 ya. Min X min 1 ditambah 9 dibagi min X min 1. Ini X kuadratnya tetap, kita hanya mencari yang ini. X min 1 dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Biar sama ini penyebutnya. Jadi penyebutnya kan min X min 1. Berarti yang atas min X min 1 dibagi 1 dikali min X min 1 jadi positif. Yaitu X min 1 dikuadratkan ditambah 9. Oke, setelah ini, X min 1, X berarti jadi X pangkat 2, X pangkat 2, ini langsung ya. X kuadrat min 2X plus 1 ditambah 10. Seperti itu hasil pertamanya. Ya, karena untuk menghilangkan si negatif yang di bawah, maka si yang atas, yang bawah hilang negatifnya, yang atas dikali dengan negatif 1. Maka hasilnya min X kuadrat ditambah 2X min 10. Nah, ini belum ada solusinya, sehingga hanya cukup sampai di sini saja. Ya. Ini susah mencari yang dikalikan menjadi min 10, kalau ditambah menjadi 2. Sangat sulit sekali. Ya udah kita skip aja ya sampai sini. Oke, semoga soal-soal yang lainnya bisa dipahami dengan baik. Kita ketemu lagi di pembahasan soal olimpiade minggu selanjutnya. Insya Allah, jika kan untuk KSN itu tanggal 23 sampai 25 Mei dan matematika itu entah di tanggal berapanya. Insya Allah, jika waktunya semakin dekat, kita akan mulai pembelajarannya tatap muka di sekolah ya, tidak secara online lagi. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.